Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Alim Asyid beserta seluruh para asatidz, yang terhormat Bapak Ibu, para undangan, para orang tua dan wali siswa, serta anak-anakku yang saya cintai. Saya terlebih dahulu mohon maaf kepada para guru saya dan para senior, karena kalau segi kedalaman dan keluasan ilmu banyak di antara kita yang dipantas untuk menyampaikan ceramah. Tapi kami ini amanah, jadi saya harus menyampaikan amanah ini kepada kita semua. Dan salah satu akhlak yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Qanin, ini akhlak para ahlul ilmi, adalah bersikap sama ketika pertama kali mendengarkan ilmu itu, walaupun ilmu itu sudah didengarkan 1000 kali satu kali pun. Ahlul ilmi itu lebih tinggi kedudukannya daripada ahlul ibadah. Kita tidak bisa menjadi ahlul ilmi kalau tidak menjaga akhlak. Salah satu akhlaknya itu adalah menjaga sikap, untuk bersikap sama ketika mendengarkan ilmu itu pertama kalinya, walaupun sudah didengarkan berulang-ulang. Kan biasa kalau kita ikut syarah pengajian, tahu begitu, begitu. Kalau ada dalam hati seperti itu, kemudian sikapnya berubah, maka kita tidak pantas masuk dalam barisan ahlul ilmi itu. Kita tetap harus bersikap tawadu. Itu yang dijelaskan oleh Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Maka kita ini biasanya bersikap selalu diajarkan, karena akhlak dulu baru ilmu. Ini sebagai pengantar. Sekarang kita masuk dulu ke Islam. Dari sisi latar belakang, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang bertubi, banyak sekali penderitaan. Diawali dengan wafatnya beliau Abu Ayyub. Sampai kemudian istrinya lagi meninggal. Begitu dua orang yang wafat, orang-orang Arab Quraisy merasa tidak lagi hal-hal untuk menyakiti Nabi. Maka mereka meningkatkan serangannya kepada Rasulullah SAW, baik secara fisik maupun secara psikis. Sehingga Rasulullah merasa terdesak di kota Mekah, tidak lagi tempat untuk berlindung di kota Mekah. Beliau pergi ke Taif untuk mencari perlindungan. Ternyata sampai di sana bukan mendapatkan perlindungan, malah mendapatkan lemparan batu. Ini saya ceritakan untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada sebagian orang yang sering salah paham. Kalau dia mendapatkan musibah bertubi-tubi, apa dia bilang? Kenapa Allah Tuhan kasih begini? Apa dosa dan kesalahanku? Saya, apa salahku? Kenapa dikasih begini? Coba kita lihat Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah, lebih tinggi dari gelar Khalilullah milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa beliau tidak mengalami penderitaan? Justru beliau yang paling banyak mengalami penderitaan.
Maksiat tadi itu diluruskan oleh Al-Quran. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akrahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Adapun manusia apabila dipuji oleh Tuhannya, dimuliakan, diluaskan rezekinya, apa dia bilang? Tuhan memuliakanku. Fa'ammal idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahad. Sebaliknya apabila dipuji oleh Tuhannya, disempitkan rezekinya, apa dia bilang? Tuhan menghinakanku. Pernyataan ini dimana oleh Allah? Kalla, sekali-sekali tidak seperti itu. Musibah hanya bertubi-tubi menimpa diri kita belum tentu menjadi tanda bencinya Allah kepada kita. Sebaliknya nikmat yang berlimpah belum tentu menjadi tanda cintanya Allah kepada kita. Bagaimana ukurannya? Ukurannya adalah dari efeknya. Biar musibah, biar bencana, biar kesulitan, tapi itu justru mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah. Maksudnya itu adalah nikmat. Nikmat itu. Sebaliknya, pangkat jabatan tinggi, harta berlimpah, tapi justru menjauhkan dirinya dengan Allah, maka sebenarnya itu adalah bencana. Tapi kebanyakan kita biasa lebih suka dengan isinya. Ini tadi musibah ini kan hanya casing saja. Isinya itu nanti yang menentukan apa kita dekat Allah dengan jauh dari Allah. Di dalam ajaran agama, kesenangan maupun kesusahan itu dua-duanya adalah ujian dari Allah sebenarnya. Cuma kebanyakan manusia itu nanti merasa diuji kalau susah. Kalau senang, tidak pasti diuji. Coba kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml itu. Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi sekaligus raja. Kekayaannya itu dan kekuasaannya belum pernah ada yang menyamai sebelum dan sesudahnya. Bagaimana tidak? Nabi Sulaiman itu bukan hanya memerintah manusia, tapi juga memerintah binatang, jin, bahkan angin, tunduk dalam perintah Sulaiman alaihissalam. Tapi di tengah bergelimang kekayaan dan kekuasaan, kata beliau, hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Ini adalah pemberian dari Tuhanku untuk menguji saya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur? Bergelimang kekayaan, kekuasaan, tapi merasa diuji. Saya sempat bertemu dengan beberapa pekerjaan baruan, baik di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, di Nusa Tenggara binasa. Waktu habis pilih waktu itu, saya bilang sama mereka, jangan dulu ada yang syukuran, jangan ada yang syukuran. Dan kenapa Ustaz? Saya bilang jabatan ini kan amanah. Amanah itu kan ujian. Kalau orang masih ujian, tak syukuran. Misalnya panggil teman makan di rumah, pergi di rumah makan siang, acara pada syukuran. Kita mau ujian nasional, tidak lucu itu. Nanti syukuran itu kalau ada pengumuman lulus. Kalau sudah ada pengumuman lulus, baru panggilannya syukuran. Kalau masih ujian, jangan syukur dulu. Orang yang merasa jabatan itu sebagai ujian, itu akan terasa berat sehingga tidak akan menjalankan. Tapi biasa ini dia. Memang tadi kebanyakan kita sekali lagi nanti merasa diuji kalau susah. Ketika senang kita merasa diuji, maka kalau kita ditanya mana yang banyak gagal, diuji dengan kesenangan atau diuji dengan kesusahan? Lebih banyak orang yang gagal diuji dengan kesenangan. Kalau diuji dengan kesusahan, saya kira lebih banyak yang lulus. Karena dia sadar lagi ujian. Dia tidak sadar kalau lagi ujian, akhirnya tidak lulus. Kembali pada Rasulullah SAW tadi, karena banyaknya penderitaan yang dialami dan
sudah mencari bantuan, tidak ada bantuan, terjadilah peristiwa Isra itu. Seakan-akan Allah ingin mengajar nabinya bahwa tempat curhat adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat kisah terusirnya iblis dari surga dalam Quran surah Al-A'raf itu. Ketika diusir dari surga, iblis minta anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai datang hari kiamat. Allah katakan tidak kenal munzarin. Saya panjangkan umur sampai hari kiamat. Jadi iblis yang dihadapi oleh Nabi Adam itu masih hidup sampai sekarang. Belum mati. Kecuali nanti kiamat datang baru dia meninggal dunia. Terus dia bilang lagi, "Qala wa'awaitani aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena engkau telah memutus saya sesat, maka saya pasti menghalang-halangi anak cucu ada jalanmu yang lurus. Perhatikan ini anak-anakku sekalian. Setiap siratal mustaqim, jalan lurus, jalan kebaikan, pasti ada iblis di situ. Kita mau bangun tahajud di sini. Ya, ada bilang ini mana? Sedikit balik muka dulu. Balik kamu. Oke, pergi sembahyang subuh dibisiki. Ini perhatikan aku jangan jadi korban bisa iblis. Itu kan rasa itu. Lima subuh setengah, kemana setengahnya? Berarti ada yang tidak ke masjid. Ah, itu kena itu. Termasuk ketika kita membantu pembangunan wakaf natal. Itu juga adalah siratal mustaqim. Pasti ada syikat, pasti. Oke. Berkurasi itu bukan. Pasti ada. Setiap siratal mustaqim pasti ada iblis itu menghalangi. Selanjutnya, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Kemudian aku akan mendatangi anak cucu Adam dari arah depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim. Maka dibentukkan iblis untuk dilakukan anak cucu Adam. Ulama tafsir mengatakan ada dua tempat yang tidak disebut oleh iblis. Yang mana? Atas dengan bawah tidak disebut. Kenapa tidak disebut atas dengan bawah? Karena di atas itu adalah tempat mengajar kepada Allah, dan di bawah tempat bersujud kita. Dalam kaitan dengan musibah, kesenangan dan kesusahan tadi sebagai ujian. Kalau kita mendapatkan kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan, ingat tempat kita itu hanya dua saja. Kalau yang datang itu adalah kesenangan, kalau cucu kita lahir, anak kita berhasil, akan kita lakukan sujud, syukur. Kalau kita lagi susah, ada masalah, apa yang kita lakukan? Berdoa. Jadi kalau lagi susah, senang. Ini simbol syukur, ini simbol sabar. Tadi kesenangan dan kesusahan itu ujian. Namanya ujian tak lulus. Ujiannya kesenangan supaya lulus, syukur. Ujiannya kesusahan supaya lulus, sabar. Itu juga. Nah, kata al-imanu nisfani, nisfun syukri, nisfun sabri. Iman itu dua bagian, satu bagian pada kesyukuran dan satu bagian pada kesabaran. Gabungan antara syukur dan sabar itulah kemenangan. Kalau kita bersyukur tidak bersabar, balaskan. Kita bersabar dan syukur, imannya setengah. Nanti iman kita satu sisi sempurna kalau kita bersyukur sekaligus kita bersabar. Kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup, jangan lari ke kanan, lari ke kiri, ke belakang, ke depan. Karena yang kita dapatkan itu adalah iblis. Kalau ada masalah yang kita hadapan, Miraj. As-salatu mirajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya
orang-orang beriman. Dan Allah sudah tunjukkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena kamu lari kemana-mana tadi ketemu sama setan itu. Bagaimana kita tolong kepada Allah salat? Bagaimana bagaimana soal ini bisa menyelesaikan masalah kita? Kita terima saja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena hanya Allah yang Maha Besar. Dunia itu termasuk masalah kita kecil. Allahu Akbar kecil. Semua bacaan dan gerakan sholat, kalau kita pahami, itu akan menunjukkan hati kita sedikit masalah menjadi kecil. Bisa saja. Kita tadi sudah masuk. Kita tambah lagi. Yang kedua, kita membaca surah Al-Fatihah. Hadis disebutkan ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, maka ayat yang dia baca langsung dijawab oleh Allah. Maka disunahkan kalau sholat membaca Fatihah itu ayat-ayat. Jangan kamu dari ayat 1 sampai ayat 7. Satu kali tarik nafas. Walau sah, tapi itu tidak bagus. Yang bagus itu ayat demi ayat supaya kita nikmat jawab Allah itu. Sampai ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lihat. Iyyaka na'budu. Hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Kita tidak mengatakan Yahu hanya kepadanya, tapi kita mengatakan hanya kepadamu. Bicara langsung dengan Allah ini. Jadi hati-hati kalau salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai lain ingat. Bicara langsung hanya kepadamu tapi ingatannya lain. Hanya kepada Allah. Ini masalah. Semua bisa diselesaikan oleh Allah. Yang kedua, ketika duduk di antara dua sujud, Rabbirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Coba kita lihat. Rabbirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihani aku. Wajibuni, tutupi kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri rezeki. Wahdini, beri petunjuk. Wa'afni, sehatkan aku. Wa'afwani, maafkan aku. 8 permintaan. Semua urusan dunia kita tadi. Cuma mungkin selama ini tidak rasa karena tak boleh melatihnya. Boleh dikasih pelan-pelan sih. Dan terutama ketika kita sholat sunnah atau khusus tahajud, coba kasih pelan dan hayati maknanya. Dan boleh diulangi di bagian mana yang paling mendesak. Ini anak membayar uang kuliah orang. Uang belum ada. Apa yang diulangi? Warzuqni. Sudah bermanfaat tak sembuh-sembuh juga. Maafi, silakan aku ya Allah, silakan. Kalau saya ya saya ulangi itu bagi warhamni, kasihan aku ya Allah. Kenapa saya ulangi itu? Karena 3 ayat saya. Pertama, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammarun bisu ila ma rahima rabbi. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak menjamin diriku suci karena hawa nafsu itu selalu mengajak keburukan kemudian dirahmati oleh Allah. Maka saya mengatakan warhamni, kasihani aku ya Allah. Hawa nafsu selalu mengajak pada keburukan. Warhamni yang kedua, saya pernah
mendapatkan masalah sama dengan kita sering. Ini banyak pembayaran yang harus saya selesaikan, sementara uang tidak cukup. Saya datang lewat sholat, dan saya pernah diajari oleh mertuanya Pak Dr. Ilan, Prof. Ahmad Halim, kalau ada masalah menghadapi coba ambil Al-Quran, minta jawaban dari Al-Quran. Ada beberapa pengantaranya, dibuka Al-Quran itu, buka satu kali, yang mana pertama kali lihat itu jawabannya. Saya bilang Al-Quran, setelah mau tunjuk ya Allah, saya dapat masalah. Begitu saya lihat ayat, saya langsung kayak ditegur oleh Allah. Saya ditegur. Lima bisa Allah. Itu siapa yang punya segala kerajaan langit dan bumi? Kulillah, katakan milik Allah. Saya seakan-akan ditegur. Kau ragu terhadap saya? Saya punya semua. Ya Allah. Terus di belakangnya kata ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan terhadap dirinya rahmah, kasih sayang itu. Maka saya bicara yang kedua, warhamni ya Allah, kasihani saya. Ini kan tamasya Kak Puan. Katanya Pak Mas Tamsa. Kalau Allah sudah kasih kita, tidak ada masalah yang tidak selesai. Seakan-akan saya ditegur oleh Allah itu, ditegur. Kulillah, katakan semua ini adalah milik Allah, langit dan bumi milik Allah. Apa yang bisa bagi saya? Yang ketiga, kenapa saya mengulangi bagian warhamni itu? Saya ingat doa Nabi Adam alaihissalam ketika terusir dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami pasti akan masuk orang yang rugi. Saya mengatakan kita ini banyak dosa, semua termasuk saya. Banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan. Dan kalau dosa itu langsung dihukum oleh Allah, habis, tidak ada yang tersisa. Kita ini selamat di akhirat nanti itu hanya karena dua hal. Karena ampunan dan kasih sayang dari Allah. Makanya saya minta kepada Allah 3 kali, saya ulang itu. Warhamni ya Allah, kasihani aku. Kalau amalku saya pakai masuk saya Allah tidak cukup, pamasiran dibuang. Kalau anda cukup, makanya saya ulangi di sini kali kasihani aku ya Allah. Tapi kita terserah bagaimana yang kita ulangi. Kalau saya itu yang saya ulangi 3 kali itu, minimal 3 kali. Warhamni, warhamni, kasihani aku ya. Boleh juga diulangi bagian yang mendesak itu, warhamni tadi, silakan. Bagian yang mendesak. Tapi jika Allah sudah turun tangan, tidak ada, tidak selesai. Ada teman kuliah saya yang satu, dia hubungi saya lewat dia, kayaknya dia punya masalah. Di pesannya itu dia bilang, hanya kita yang bisa bantu saya Ustaz dari persoalan saya. Saya jawab, yang maha kuasa itu hanya Allah. Saya ini lemah. Datang kepada Allah lewat sholat, wajib muhsan, wabil khusus tahajud. Kenapa tahajud? Ini yang saya sampaikan kepada anak-anakku. Kenapa tahajud harus kita jaga? Coba kita lihat ayat tentang tahajud dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kalian tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa, mudah, semoga ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Dan ilmu tafsir kita pelajari, kalau manusia yang mengatakan asa, semoga, mudah-mudahan, itu belum tentu jadi, belum tentu. Tapi kalau Allah yang mengatakan asa, semoga, mudah-mudahan, itu pasti. Artinya apa? Orang yang menjaga tahajudnya, hidupnya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, tidak usah takut dengan masa depanmu, nanti apa yang saya kerja nanti kalau sudah dewasa.
Saya juga pernah berpikir sama tentang itu. Tapi ternyata kemudian guru kita mengajarkan, tidak usah khawatirkan masa depanmu, yang perlu kau khawatirkan adalah ketakwaanmu. Karena Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalannya dan akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Sekali lagi, tidak usah takut masa depanmu, yang kau takutkan adalah ketakwaanmu. Itu tadi pesan Al-Ustaz, sholat menjaga dengan baik, akhlak menjaga dengan baik. Kalau itu kau jaga, tidak usah takut, Allah jaga. Apalagi kita datang kepada Allah lewat tahajud, kita jaga tahajud tiap malam, sudah selesai urusan. Ibnu Hasan berpesan kepada Pak Khatib Jumat yang akan tugas khutbah pada hari Jumat, diingatkan untuk berpuasa pada hari Kamis dan sholat tahajud pada malam Jumat itu. Kenapa harus tahajud? Karena besok mau menyampaikan pesan agama, pesan dari Allah. Pesan dari Allah itu susah untuk sampai kalau tidak punya kekuatan, dan kekuatan kita ada pada tahajud itu. Jadi anak-anakku wabil khusus yang fokus pada kajian Al-Quran, itu tahajud itu memang sunnah, tapi kalau anda mau lebih cepat dan lebih mendalam, tahajudnya jaga. Tahajud ada. Jangan malah yang tidak menjaga tahajudnya. Nah, ada. Jadi kalau anak-anak bercita-cita jadi hafiz Al-Quran, ingin menjadi ulama, jaga tahajud. Dari situ. Karena kemuliaan seorang mukmin ada di situ. Banyak orang mengejar kemuliaan, mengejar kemuliaannya, pangkat jabatan tinggi, kalau perlu mengikut dia. Tapi dia lupa, Allah sudah tunjukkan kemuliaan seorang mukmin ada pada tahajudnya. Tahajud dia tidak lakukan. Itu dari Al-Quran. Coba kita dari hadis Nabi. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thulusil akhir minal lail. Tuhan itu turun dari dunia tiga malam terakhir, dia cari hambanya. Hal minal fastajibu lahu, ada hamba yang berdoa, aku dapat. Hal mustaghfir fa'atulahu, ada yang mohon ampun, aku saja. Wa min sa'il fa'utin, ada yang meminta aku ya. Luar biasa sekali. Kita mau berurusan dengan gubernur atau wali kota, pasti kita yang menunggu. Karena kita yang perlu. Setelah bertemu, apa pasti dibantu? Belum tentu. Karena Pak Gubernur, Pak Wali Kota juga punya keterbatasan. Ingat, sepertiga malam terakhir, Allah yang Maha Kuasa atas segalanya menunggu kita. Ternyata kita tidak datang. Jaga dengan baik kita. Kembali tadi kepada Isra Mi'raj itu. Ini adalah peristiwa luar biasa. Tapi ingat, peristiwa luar biasa ini biasanya muncul setelah kita mengalami keterdesakan, kesulitan yang memuncak. Yang diminta oleh Allah adalah usaha kita secara maksimal, baru nunggu yang luar biasa. Kalau dalam akidah Islam, peristiwa luar biasa itu kan ada beberapa tingkatan. Yang tertinggi kan mukjizat. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Ini khusus untuk Nabi dan Rasul. Dan dengan mukjizat itu, seperhatikan Nabi-Nabi terdahulu itu, mukjizat itu nanti keluar kalau dia terdesak. Nabi Musa punya tongkat bisa jadi ular. Tapi itu nanti keluar kalau terdesak, bukan dipakai main, ular. Enggak. Nakut-nakuti orang. Ini nanti dalam situasi terdesak, jadi tidak boleh dimain-mainin. Ada pernah teman saya belajar ilmu kebal. Ternyata kebal itu ular. Tapi dia mau main-main itu ilmunya itu. Itu pisau sudah diasah, dipakai kupas banget tajam sekali. Dia tes. Langsung 12 jahitan. Saya bilang itu bukan untuk mainan, itu untuk situasi darurat. Mau dipakai untuk main-main, kena dia. Ini satu mukjizat. Yang kedua ada yang namanya irhas. Irhas itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri calon Nabi. Jadi bukan Nabi, kalau Nabi mukjizat. Kalau belum jadi Nabi itu
dagang itu dia ikut sama pamannya. Nabi itu tidak pernah kepanasan, biar jalan di tengah padang pasir. Siang hari tidak pernah kepanasan. Kenapa? Selalu ada awan yang menaungi beliau mengikuti. Itu namanya irhaus. Nabi Isa ketika masih dalam pangkuan ibunya baru lahir bisa berbicara. Itu bukan mukjizat, itu namanya irhaus. Kemudian ada yang namanya karamah, kekeramatan. Ini peristiwa luar biasa yang terjadi pada aulia Allah, para waliullah, para yang sangat dekat dengan Allah. Kemudian ada yang keempat, ada namanya ma'unah, pertolongan Allah. Peristiwa luar biasa, pertolongan Allah yang diberikan kepada orang yang lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. Ya mungkin, mudah-mudahan kita termasuk di situ bisa mendapatkan ma'unah dari Allah. Ada jenis yang kelima, namanya sihir. Sihir itu peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia biasa yang mau mempelajarinya. Tapi ingat, syarat utama dan pertama dari belajar sihir harus kafir dulu. Tidak bisa pintar sihir kalau tidak kafir. Maka tidak boleh belajar sihir, tidak boleh. Karena untuk belajarnya harus kafir dulu. Ada lagi satu namanya istidraj. Istidraj itu peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia biasa yang durhaka kepada Allah. Tidak sembahyang, tidak puasa, tapi rezekinya lancar, pangkatnya tinggi, punya kehebatan. Itu mungkin namanya istidraj. Pemberian Allah bukan untuk memuliakan, tapi untuk menambah sisanya nanti. Dia diangkat terus dibanting. Itu jadi hati-hati. Kan dulu pernah ada anak-anak bilang begini, mahasiswa. Kenapa tidak pergi sembahyang? Tidak sembahyang, Pak Ustaz. Hah? Kenapa bisa? Dulu Ustaz. Bilang Ustaz, dulu waktu saya tidak sembahyang, saya sehat. Bisnis saya lancar. Nilai saya tinggi. Begitu saya sembahyang, sendal saya hilang. Sakit. Rezeki jadi sempit. Saya berhenti sembahyang. Saya bilang, nah ini salah ini. Karena kau mengukur hasil dari ibadah itu dengan materi. Yang diukur itu adalah kedekatan dengan Allah. Itu saya ulangi. Yang diukur adalah kedekatan dengan Allah. Biar susah, biar masalah. Kalau dekat dengan Allah, nikmat itu. Biar kesenangan, pangkat jabatan tinggi, harta berlimpah, tapi jauh dari Allah, itu bencana. Bencana. Ada lagi satu yang dibilang oleh Pak Quraisy, namanya madad. Madad itu bantuan cepat. Ini yang diceritakan kasusnya dalam perang Badar. Bala in tasbiru wa tattaqu. Di situ dijelaskan bahwa kalau ingin mendapatkan bantuan dari Allah harus bersabar dan bertakwa. Kalau syarat itu kita penuhi, yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan menurunkan bantuan 5.000 malaikat yang menggunakan Anda. Itu karena pasukan kaum kafir kan 1.000, kaum muslimin 313. Dari segi jumlah pasukan muslimin pasti kalah. Tapi ada madad, ada bantuan Allah yang turun dengan cepat. 5.000 malaikat yang menggunakan tanda. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Nah, sebagai kaum muslimin memang 300 pasukannya, tapi bantuannya 5.000. Itu bisa kita dapatkan juga seperti itu, tapi sekali lagi dalam kondisi darurat, namanya madad. Yang saya ceritakan kemarin di pengajian, Anas bin Malik mau dibunuh sama Khalifah, tapi ternyata Khalifah tidak berkutik. Sampai Anas bin Malik keluar dari istana, tidak ada yang sentuh dia saja. Kenapa? Karena ada madad, ada bantuan Allah turun pengawalan malaikat. Ini Khalifah yang zalim ini melihat ada 2 ekor harimau besar di belakangnya Anas bin Malik. Yang lain tidak ada yang lihat, tapi itu akhirnya Khalifah tangan sama dia. Tadi sering terjadi. Itu namanya madad. Jadi bantuan Allah yang turun cepat itu. Bantuan Allah. Tapi sekali lagi ini untuk situasi darurat. Jangan mau dimain-main ini. Dan saya ulangi lagi, dalam kondisi normal, bagaimana beratnya kesulitan, tetap kita harus berusaha dan tidak boleh menyerah.
Setelah kita berusaha maksimal, lebihnya serahkan pada Allah. Coba kita lihat kisah Maryam. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan pasti tahu sakitnya, bagaimana sakitnya melahirkan. Saya lihat saja, yang melihat saja bukan merasakan, tapi saya bisa menggambarkan bagaimana sakitnya. Itu di rumah sakit Persagin. Kan itu ibu disuruh jalan, kalau melahirkan itu berjalan. Bingung kan? Kalau masih bisa cerita, masih bisa senyum, masih lama ini. Masih lama. Tapi kalau sudah tidak bisa senyum, kenapa bisa senyum? Kalau sudah dekat, tidak bisa senyum. Maryam dalam kondisi mau melahirkan, kan beliau dibully oleh masyarakatnya. Bagaimana saya bisa memahami kalau tidak punya suami? Sudah sakit secara fisik, sakit lagi secara psikis. Di tengah sakit seperti itu, sempat beliau berpikir, kalau orang Makassar bilang, baji kami mati ya, lebih mati daripada begini. Dalam kondisi lemah seperti itu, Allah katakan kepadanya, wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Goyangkan pangkal pohon korma itu, niscaya buahnya yang matang itu akan jatuh kepadamu. Ibu yang bisa atau lihat di televisi, batang korma bagaimana rasanya? Nah, biar ini laki-laki besar ini semua bergabung, si goyang itu batang korma tidak bisa jatuh buahnya itu. Tidak bisa. Apalagi Maryam, seorang perempuan, lagi hamil tua, mau melahirkan, disuruh lagi kasih goyang gitu batang kurma. Tapi karena perintah Allah dan kewajiban kita adalah berusaha. Ya dengan sisa-sisa kekuatan kita kasih goyang. Apa yang terjadi? Jatuh. Jadi yang diminta oleh Allah adalah usaha kita. Setelah berusaha, lebihnya urusan Allah. Kita jangan belum apa-apa sudah menyerah. Ya Allah, baji ini batang kurma besar ya Allah. Gimana saya mau dikasih goyang ini? Kalau kita kan, dia sembuh. Orang ini yang mau kasih goyang, tak bisa dikasih goyang ini. Tapi Maryam tidak membantah. Dia tidak membantah. Karena Allah yang suruh dia lakukan sesuai dengan perintah. Dan dia berharap saya berusaha maksimal, lebihnya terserah kepada Allah. Saya masih ingat sepupu saya, anaknya Pak Kiai Ustaz Syarif, alumni IMIM dan bahasa Arab Tarbiyah di IAIN waktu itu. Ada penerimaan PNS di Kanwil yang mau diterima guru bahasa Arab, formasinya 1 orang. Setelah pulang dari Kanwil, dia bilang sama saya, tidak jadi kayak ujian ya. Kenapa? Tadi saya mendaftarnya, ini masih 3 lagi terbuka, sudah lebih bagus. Yang mau diterima 1. Buang-buang tenaga saya. Jangan pakai ikut ujian. Saya tidak ikut kok. Kalau kita ikut ujian, kemungkinannya 2, lulus atau tidak. Kalau kau tidak ikut ujian, apa mau ditunggu? Tidak ada yang ditunggu. Ketika kau tidak ikut, kemudian yang kedua, biar pas kau tidak lulus, tetap ikut. Untuk apa? Minimal lihat pengalaman. Ada, begini soalnya. Jadi tahun ikut, ada pengalaman. Sana, pergi ujian. Pergi ujian. Dengan ogah-ogahan. Yang penting, usaha saja dulu. Ternyata keluar pengumuman, dia yang lulus. Usaha dulu, jangan langsung menyerah. Mungkin juga ada yang ingat, ada teman seorang di Jakarta namanya Alimin, orang Bonek. Ketika pendaftaran dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sama kasusnya tadi, yang mau diterima 1. Ternyata ini Pak Dr. Ahmad Jazuli yang datang dari Mekah, dia habis 30 juz. S1-nya, S2-nya sampai S3-nya itu di Arab. Dan beliau bersahabat dengan Menteri Agama. Yang mau diterima 1 dia. Jadi ini teman-teman yang lain yang S3 di pasti dia lulus. Habis 30 juz. S1 sampai S3 di Mekah. Sahabatnya Menteri Agama. Lari lah saya. Lari ke IAIN Samarinda, lari ke Stain Pontianak, lari. Pokoknya tidak ada yang tinggal. Ini 1 orang kasihan karena mungkin kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk lari. Dia bilang, di sini mak saya. Minimal lihat soal.
Yang penting ikut. Yang penting ikut. Ikut. Jadi yang ikut cuma 2 orang. Karena yang mau diterima cuma 1. Yang lain lagi sama Bobi. Tidak mau bertaruh. Syahwalah. Dari segi hafalan saja dia paling lancar. Sampai S3 di luar negeri. Sahabatnya lagi Menteri Agama. Tapi ternyata kemudian Pak Dokter ini diangkat oleh Menteri Agama jadi staf ahli melalui jalur khusus. Tidak melalui kuota PNS itu. Jadi Alifin tinggal sendiri. Langsung lulus. Jadi ini saya sampaikan kepada anak-anakku, bagaimana beratnya situasi, jangan menyerah. Hadapi saja. Soal hasilnya terserah kepada Allah. Yang jelas kewajiban kita adalah berusaha. Betul. Jangan cepat menyerah. Setelah usaha, sisanya serahkan kepada Allah. Panglima Islam di Libya, ketika Libya perang dengan Italia, Umar Mukhtar, ketika dia tertangkap, kan disidang dia. Apa kata Panglima tentara Italia? Umar Mukhtar, menyerah atau? Kasih soal kamu menyerah. Kami ini tentara Italia punya jet tempur, punya mobil panzer, punya senjata otomatis. Kau senjata mobil, kalau sudah diisi satu sudah empat dulu, isi lagi. Nah kami otomatis punya. Kau kan orang hanya kuda, tidak usah ditembak. Kita berasa panzer mati. Menyerah atau tidak suka menang. Apa kata Umar Mukhtar? Tugas saya adalah berjuang. Tugas saya bukan untuk menang. Tugas saya adalah berjuang. Hasilnya terserah kepada Allah. Saya hanya melaksanakan perintah dari Allah berjuang. Hasilnya terserah kepada Allah. Jadi jangan berpikir bagaimana hasilnya. Termasuk kita ketika menanam pohon. Ini teman kakak saya, pensiunan. Setelah pensiunan ada kerjanya, pulang berkebun. Kadang-kadang setelah dia sudah mencangkul, dia mundur pesan ini. Bisa nanti menikmati hasilnya ini, baru mati kayak ini. Itu dia. Ini kan saya tanam. Bisa nanti menikmati hasil baru mati kayak ini. Saya sampaikan ke kakak saya, ke saudara. Tidak usah berpikir apakah hasilnya bisa mati atau tidak. Yang penting kita sudah tanam. Itu sudah dihitung pahala. Ditambah dengan pahala nanti orang yang menikmatinya di belakang. Walaupun nanti dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang, yang menang itu dapat pahala. Jadi tidak usah pikir, aku nikmati nanti hasilnya ini, bukan saya, tidak usah pikir. Yang penting berbuat saja, nanti Allah yang atur itu. Ini kan menanam pohon ini masuk dalam kategori amal jariah yang disebut dalam hadis Nabi 7 itu. Sab'un tajri lil abdi wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan yang pahalanya mengalir terus walaupun orang itu berada dalam kubur. Yang mana itu? Yang pertama, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmunya. Ini para ustaz yang ada di sini mengajar anak-anak kita mengaji. Mungkin mereka suatu saat meninggal dunia, tapi karena mereka telah mengajarkan Al-Quran kepada ratusan bahkan ribuan anak, dan anak ini mengajarkan juga ilmunya sampai hari ini siapa ada yang membaca Al-Quran dan para santrinya mereka dapat terus. Inilah kelebihannya jadi guru, jadi ustaz, jadi dai. Ini kelebihannya. Karena itu tadi amal jariah man 'allama ilman. Yang kedua, membina masjidan, yang membangun masjid. Jadi kalau ada bangunan ambil di bagian, walaupun hanya sebesar sarang burung. Sarang burung itu berapa saja? Tergantung burungnya. Kalau burungnya besar, sarangnya juga besar. Burung elang itu besar sarangnya. Kalau burung pipit kecil, anggaplah burung kentut. Ya seperti satu bagian. Tentu saja kita sebagian kita makin banyak pahala yang kita dapat menyumbang. Termasuk tadi yang saya sebutkan mangga rasanallah, jadi disebutkan ada Nabi korban. Tapi di sini umum, tanaman apapun yang kita tanam, buahnya nanti dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang, dimakan manusia, yang menanam itu dapat pahala. Mangkaranaran, yang mengalirkan sungai, manhara bi'ran, yang menggali sumur umum. Ya. Tapi ini yang saya dapat dari Anda Gurta Farid Wajdi.
Beliau katakan kalau di Mesir itu orang di sana itu berpikirnya itu tanah. Kalau dia mau menyumbang, dia pikirkan tanah. Kenapa tanah? Dia bilang kalau pohon ada masa mati kan? Ditebang atau mati sendiri. Kalau bangunan ada saja nanti gempa bumi atau renovasi hancur. Tapi kalau tanah tak ada kan? Tanah tak, makanya dia bilang amal jariah yang paling panjang itu adalah tanah. Bagi ibu yang belum punya tanah wakaf, bisa belum dibebaskan 1 miliar. Kesempatan nih, biar 1 meter. Berapa 1 meter Ustaz? 1 juta. Sebenarnya 2 juta, tapi oleh penjualnya dijual 1 juta, harga sedekah. Sudah didiskon 50%. Berapa meter ini? Sebentar kita tunggu laporannya berapa ini. Nanti buka tim saya berapa meter di situ untuk amal jariah. Karena itu amal jariah yang panjang itu, tanah itu. Jadi selama tanah itu masih ada, pesantren ini masih ada, walaupun pesantren sudah tutup, tanahnya masih ada, tetap jalan itu. Jadi itu amal jariah yang paling panjang itu, tanah. Termasuk awwaladin salihin yad'u lahu, dia memiliki anak soleh yang mendoakan. Yang jadi persoalan, Ustaz, saya tidak punya anak. Jangankan anak, ibunya belum ada nih. Atau sebaliknya, jangankan anak, bapaknya dia belum ada nih. Solusinya, bagi yang belum punya anak, bisa ngambil anak. Karena hadis menyebutkan waladun salih. Waladun itu berbeda dengan ibnun. Walaupun kalau diterjemahkan sama anak, tapi walad dengan ibnun berbeda. Kalau ibnun itu harus anak kandung. Makanya kalau Imam Haji tulis nama di paspor, ditulis di tas Ahmad bin siapa? Atau Marwah binti siapa? Karena itu harus anak kandung. Dan ingat, haram hukumnya mengganti nama orang tua kandung, tak boleh. Tapi kalau walad itu umum, jadi boleh anak angkat. Jadi saya kasih solusi kepada teman-teman dan keluarga yang tidak punya anak kandung, boleh ambil anak angkat. Kita yang mengkosi, kita yang didik, insya Allah ketika dia berdoa, kita sebagai orang tua angkatnya juga dapat dari bagian situ. Termasuk anak angkat adalah membiayai anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi mau masuk menghafal Al-Quran. Katanya apa itu? Mau menghafal Al-Quran tapi tidak punya biaya, kasihan. Biaya masuk kurang lebih 8 juta lebih, 8 juta. Biaya bulanan sekitar 800. Dia tidak mampu bayar itu. Kita orang kaya. Masuk ke mana? Daftar dulu, ikut tes, lulus, saya tanggung semua 3 tahun. Masuk. Maka itu menjadi anak kita. Menjadi anak angkat. Setiap anak itu mengaji, setiap anak itu belajar, berdoa, kita sebagai orang tuanya kita juga dapat bagian. Belum lagi kalau diajarkan juga. Jadi boleh menjadi mengambil anak angkat, silakan. Dan itu saya dapat. Waktu saya bilang dari TV ke ceramah, ada orang kaya di sana yang depan meski saja tokonya, rukonya ada 5. Tapi satu kasihan cuma yang diberikan Allah, dia tidak punya anak kandung. Tapi solusinya dia ambil anak angkat, banyak anak angkatnya. Dan setiap ustaz yang datang di sana dipesan, Ustaz, tolong carikan saya anak angkat 2 orang. Saya yang dia sampai selesai. Nah, saya cepat sekali, banyak orang tidak mampu Pak yang mau kuliah. Alhamdulillah, anak angkatnya ini sudah selesai S1-nya dan sudah masuk S2 lagi, sudah hampir selesai S2-nya. Jadi ini solusi. Sudah hari 12, konsumsi juga sudah siap. Saya kira saya tidak berpanjang lebar lagi, tapi minimal ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dalam kondisi apapun, sesulit apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering terjadi, kita yang meninggalkan Allah. Jadi ingat tadi, jangan berpisah dengan sholat kita. Ada masalah, sholat. Ada masalah, sholat. Tapi jangan bilang, tidak ada masalah, sholat. Tidak ada masalah, saya juga salat ya. Tidak boleh. Karena selalu kita butuh dengan Allah. Tidak pernah kita tidak butuh dengan Allah. Pasti kita butuh. Makanya sholat itu tetap senantiasa dijaga. Untuk anak-anakku, lihat dalam Quran surah Maryam, tanda-tanda generasi yang jelek. Setelah Allah menceritakan tanda generasi yang baik, Allah menceritakan tanda-tanda generasi yang jelek. Tsumma ja'u min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Kemudian datanglah generasi setelah generasi yang baik, itu generasi jelek. Apa namanya? Adha'us shalah, menganggap enteng sholat, meremehkan sholat.
Jangan pernah meremehkan sholat. Sholat di akhir waktu saja sengaja menunda-nunda itu sudah diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu sholat ya itu, sholat. Cuma karena akhir waktu sengaja menunda-nunda diancam oleh Allah. Apalagi meninggalkan sholat. Jadi jaga sholat dengan baik karena inilah tanda generasi yang baik. Dan tidak pernah itu ada orang terlantar hidupnya kalau sholatnya terjaga. Tidak ada. Mungkin tidak kaya, tapi insya Allah hidupnya tidak terlunta-lunta. Karena orang yang menjaga sholatnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Jadi ini pesan untuk anak-anakku dan kita semua. Dan untuk para orang tua saya mau tanya nih. Itu anaknya di rumah kalau disuruh sholat ringan apa berat? Jujur gitu. Anaknya disuruh sholat di rumah ringan apa berat? Berat. Berulang-ulang atau cukup satu kali saja? Berulang-ulang. Bagi orang tua yang berat anaknya sholat di rumah, ketika diingatkan sholatnya, baca doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini sering saya bagi karena saya rasakan anak saya 4 orang. Anak saya 4 orang. 2 di pesantren Al-Ikhlas di Bone, yang bungsu ini sementara. Kelas 1 SD. Berarti masih ada rencana nih. Amin. Alhamdulillah, kalau urusan sholat, sebagai dia kecil ini saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Apa dia bilang? Mau tidur, Abah kasih bangun gak tahajud. Kasih bangun gak tahajud. Walaupun nanti dikasih bangun tidak bangun, yang penting minimal sudah ada niatnya. Minimal ada niatnya. Tapi pernah dibangun berapa kali itu? 3 kali atau 4 kali? Pernah. Saya lagi sholat witir, begitu. Ada di belakang itu, alhamdulillah. Dan itu urusan sholat ini urusan berat. Masih paham yang tidak menjaga sholat orang dewasa. Anak saya kalau mau pesantren kan jam supir jam 1 atau jam 3 malam. Saya pesan Pak supir, dimanapun waktu subuh masuk, kasih singkat saya sembahyang. Iya Pak. Saya pesantren benar mobil. Saya maaf Pak. Dikasih sembahyang nak? Iya, dikasih singkat, tapi sendiri ya turun. Itu mana orang dewasa itu kenapa tidak turun semua? Kalau zuhur asar ada alasannya ada jamak nanti. Maghrib isya mungkin dia jamak nanti. Kalau subuh mau di mana dijamak? Tidak bisa. Ini berarti ini sholat ini masih banyak yang tidak melaksanakan, tidak menjaga dengan baik. Nah, ini tanda hancur di anakku. Modal yang pertama jaga sholat dengan baik. Kemudian akhlak. Kemudian itu mencontoh Nabi kesabaran dan keteguhannya. Jangan mudah-mudah menyerah. Dan kalau ada kesulitan, sesulit apapun, datang kepada Allah. Lewat sholat 5 waktu, lewat sholat sunnah rawatib, wabil khusus lewat tahajud. Tidak ada yang bisa selalu bertangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan mungkin kita tutup dengan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dan anak-anak kita serta keturunan menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah rabbana taqabbal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan mubarakan wa taqarrabna wa taqarrabna ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana auladana wa zidna birrahum wa la tudhilna fajrahum. Allahumma ja'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin. Allahumma ja'alna wa zurriyyatana min hamilil Qur'an. Amin. Allahumma ja'alna wa zurriyyatina min ahlil Qur'an. Amin. Allahumma ja'alna wa awladana wa zurriyyatina min al-ulama'il 'amilin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.